Iya, lagi makan. Mari makan. Oke, sama-sama. Pajampangan Pulau. Terima kasih like-nya. Ini makan telur asin. Telur asin. Bang, Pajampangan telur asin. Tidak ada stempel. Tidak ada stempelnya.
kasih Joko Mungkel sudah hadir. Pakai telur. Siang bosku. Dua. Hah? Berapa? Berapa nih bayar tadi malam itu? 28. 28.
Indra ini berapa dibayarkan Indra? Wah, kalau Indra aplikasi toh? Oh, aplikasi. Kopi, kopi. Hati-hati di jalan bosku, hati-hati di jalan bosku. Terima kasih Bang Trio Maestro. Oke, jadi kita sudah di warkop. Kenapa kemarin? Hah? Kenapa? Nggak bayar kan Ki? Oh, itu kayak aplikasi lagi. Daerah Daya. Di mana daerah? Atas lagi. Mana di Bukit? Dekat oh anu, Mas. depannya rumah sakit Unhas. Banyak rumah sakit Ibung. Bukan. Perumahan anu. Ada itu perumahan rumah sakit Unhas. Perumahan apa namanya itu? Wesabe. Oh iya, mau kita iya. Wesabe. Situ masuk. Iya, Wesabe. Bang. Iya, bilang enggak kenapa kunci ku ambil ini. Cek mic, cek sound. Cek mic. Cek mic, cek sound. Apakah suara saya terdengar jelas untuk teman-teman yang hadir menyimak pada siang hari ini? Apakah suara saya terdengar jelas di pendengaran teman-teman? Jangan sampai malah tidak ada suara. Kadang juga seperti itu, kita sudah bicara lama ternyata suaranya kecil. Apakah terdengar suara saya terdengar jelas di ruang pendengaran teman-teman semua? Mohon dijawab dulu ya, salah satu teman-teman yang menonton, mohon bantuannya, mohon untuk dijawab. Apakah suara saya sudah terdengar jelas setelah saya memakai handset mic ini? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Salam santun Bang Kiku. Cempaka Asa, selamat. Salam santun juga Mbak Cempaka. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir. Mbak Cempaka, apakah suara saya terdengar jelas ya? Apakah terdengar jelas atau kecil? Karena kalau pakai mic harusnya jelas. Oh ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk segenap rekan-rekanku yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming saya pada siang hari ini. Siang menjelang sore sih. Spill nama handset. Lihatnya dong di typingan. Oh, spill nama handset. Apa namanya ya? Saya lupa. Saya lupa nama handsetnya Bang. Saya lupa nama handsetnya, tapi intinya bahwa ini handset saya beli di Bintang, di toko Bintang. Handset jangan dekat-dekat. Turun lagi, diturunkan lagi. Oh, jangan dekat-dekat ya. Oke, mungkin sudah bagus. Kasih turun lagi ya. Mungkin sudah bagus ya, Mbak Cempaka ya. Kayaknya mungkin tadi terdengar suara-suara kayak suara-suara napas begitu ya. Itu mungkin mengganggu.
Sering sih saya mendengar juga. Oke, turun. Hands. Spill nama handset. Spill nama handsetnya nanti sampai di rumah ya, karena kalau untuk tempatnya masih ada di rumah. Nanti saya posting di eh, tab komunitas saya. Nanti di bagian tab komunitas nanti saya posting. Nanti saya posting di tab komunitas saya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan pakai salah satu akun support saya. Ini Bang Kikus ini adalah akun support saya. Nah, akun support dari saya ya. Bang Kikus ini adalah akun support dari saya dan akan saya pakai sebagai Tio Maestro. Oke bosku. Bu Is. Terima kasih Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Hadir nyimak sambil jahit. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Jadi ini dia ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dulu dari siapa bagus ya. Ini tadi ada yang hadir di sini, ada pertama dulu Tio Maestro. Kita cek dulu Tio Maestro. Kita cek Tio Maestro. Tio Maestro ada 54 subscribe dengan 3 video. Videonya itu adalah video apa namanya ya, Tio Maestro. Ini video short. Belajar bahasa Cina lagi di jalan. OTW. Oh begitu. Kredit. Cicilang. Oh cicilang bahasa Cinanya kredit. Makanan ringan. Cemilan. Aku baru tahu ini. Bang Tio. Cuciang. Benda lurus. Milengkung. Melengkung. Ngeri Bang Tio. Oke, jadi kita subscribe ya. Lucu ya Bang, lucu. Oke, jadi kita sudah menyaksikan satu video, satu aja dulu videonya ya, kita nonton ya. Tio, Bu Is ketemu lagi, hadirnya sambil jahit host. Bu Is ketemu lagi, subscribe ku turun host. Dari 100 lebih tinggal segitu. Dari 100. Oh iya, itu tidak usah terlalu dipermasalahkan ya. Untuk Bang Tio itu tidak usah terlalu dipermasalahkan. Biasanya itu bukan teman kita ya. Biasanya bukan teman kita yang unsub, tapi terkadang pihak YouTube itu menganggap biasanya spam. Jadi makanya biasanya itu kalau baru satu kali nonton videonya Bang Tio mungkin itu akun tersebut akan dianggap masih spam ya, seperti tadi ya. Teropong Kiku itu kan baru satu kali nonton, jadi tapi tidak bisa langsung double juga. Sebentar malam lah, boleh lah sebentar malam saya kembali nonton video lainnya. Jadi kalau sudah 2 kali sampai 3 kali baru akan terhitung.
Nah, jadi kalau umpama satu kali nonton, terus mungkin beberapa hari tidak nonton, itu yang awalnya bertambah subscribe satu, tiba-tiba itu akan dianggap spam dan eh, ditutupi, tapi tidak hilang. Subscribe-nya sebenarnya tidak hilang, cuma ditutupi oleh pihak YouTube karena dianggap spam. Tapi setelah subscriber kita itu menonton kembali video kita, selanjutnya kedua dan ketiga, maka YouTube akan membuka kembali dan akan kembali semuanya, ya seperti itu ya Bantio. Ya, jadi terkadang memang eh, tiba-tiba menurun, ya itu seperti itu ya. Itu yang mungkin sedikit pengalaman yang sempat saya bagikan kepada teman-teman ya. Itu pengalaman yang saya alami sih. Jadi kalau baru satu kali, misalnya ini tadi akun support saya yang atas nama Teropong Kikuk itu baru satu kali nonton. Nah, itu akan bertambah dulu subscribe-nya akan bertambah. Tapi kalau sampai besok atau sampai lusa ada videonya Bang Tio, video barunya, terus saya tidak tonton, itu YouTube akan mencurigai bahwa Teropong Kiku ini eh, akun akun robot, makanya akan dianggap spam. Jadi subscribernya ditutup. Tapi setelah Teropong Kiku itu kembali menonton videonya kemudian, maka subscribernya akan dikembalikan. Mohon maaf ya lagi sibuk jahit, jadi cuma bisa nyimak, nggak bisa sapa-sapa. Oke, siap Bu Is, terima kasih Bu Is ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga berjalan lancar jahitannya Bu Is, Bunda Is ya. Mudah-mudahan lancar orderan jahitannya. Seandainya mungkin Bu Is berada di wilayah daerah Kota Makassar, mungkin saya akan memesan ya. Mungkin ada beberapa pakaian yang mau dijahit. Ya, selamat beraktivitas ya Bu Is. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta di sana. Dan teman-teman semua belum bisa fokus di YouTube, akhir-akhir ini fokus di akun TikTok host. Oh, di akun TikTok ya. Ya sih, jadi sebenarnya kita ini merasa nyamannya di mana? Itu aja sih kalau menurut saya ya Bantio. Di mana kita merasa aman, disitulah kita. Jadi tadi setelah Bantio, tunggu dulu saya lihat dulu. Setelah Bantio Cempaka ya. Setelah Bantio kita menuju ke Cempaka. Oh, ternyata sudah subscribe Cempakanya ya. Anak ini seperti ini ya, mungkin kalau baru satu kali kita nonton videonya, maka bisa jadi itu akan dianggap spam. Jadi makanya kita harus usahakan bisa datang 2 kali atau 3 kali untuk menonton video berikutnya, seperti itu. Nah, ini ada video, kita nonton videonya. Terpantau Cempaka belum mengaitkan video shortnya ke video panjang, padahal kan lebih bagus kalau dikaitkan. Kalau memang di aplikasi YouTube Studionya tidak ada bagian mengaitkan video panjang, bisa dikaitkan kita menuju ke YouTube Studio Desktop di Google Chrome ya, di Google Chrome atau di Google. Jadi kita buka YouTube Studio Desktop di Google dan bisa dicari-cari di situ cara mengaitkan video short ke video panjang. Jadi bisa lebih cepat untuk ditemukan video panjang kita.
Lamunan Niken Salindri. Oke, terima kasih ya. MII 12, terima kasih Ananda. MI 12 Ananda, dipanggil Ananda saja ya, bagusnya ya, dipanggil Ananda supaya lebih dekat gitu. Setelah Cempaka nanti kita kunjungi siapa ya, siapa oh ada Ananda ya. Jadi setelah Cempaka ini kita nonton videonya Ananda. Oke, jadi sudah ya. Nah, kita nonton dulu videonya Ananda. Ananda masih hadir, Ananda? Apakah Ananda masih hadir? Apakah dirimu Ananda masih stay? Kita mau kunjungi dulu channelmu Ananda. Ananda terpantau ada 137 subscribe dengan video sebanyak 27 video. Yang benci kita bawa enjoy. Oh, yang tadi malam ternyata, yang gabung tadi malam. Ada video-video shortnya, goyang engkol. Kita lihat dulu video terpopulernya. Oh, goyang engkol yang terpopuler. Reyhan Anang, welcome, selamat datang, selamat bergabung. Reyhan Anang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih abangku, Abang Reyhan. Ya. Salam selalu teman-temanku semuanya. Ya, salam sehat selalu juga Bu Is. Oke, kita lihat dulu video shortnya dari Ananda. Terpantau juga Ananda belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Di sini belum ada kaitan video ya. Belum ada link. Anak rantau di Mesir. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak rantau di Mesir menyapa Bu Is. Bu Is sayang. Anak rantau Bu Is disapa sama anak rantau di Mesir. Tio, kakak Tio, anak rantau menyapa kakak Tio. Oke, jadi kita lihat videonya yang kedua. Makasih jaketnya Bang, salam silaturahmi. Ya, salam silaturahmi balik saudaraku. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan terus terjalin, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan melalui silaturahmi kita ini. Jadi kita senantiasa saling bersilaturahmi, saling mengunjungi ya, saling support. Jadi untuk teman-teman semua, kebetulan ada akun cadangan saya, ada akun cadangan atas nama Teropong Kikuts. Jadi ini adalah akun cadangan saya, namanya Teropong Kikuts, dan ini yang saya pakai untuk tambah-tambah ya. Ya, walaupun satu ya, setidaknya bertambah satu subscribe-nya ya teman-teman ya. Jadi tadi setelah Ananda, kita menuju ke Ibu Is. Jadi kita nonton dulu video. Oh, Bu Is terpantau sudah di-subscribe juga ya. Sudah di-subscribe oleh Teropong Kikuts. Kalau jahit jadi nggak bisa sapa satu-satu ya teman-temanku semuanya. Ya, dipahami. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman semua, bahwa Bu Is ini sedang menjalankan aktivitasnya. Beliau sedang menjahit. Jadi kalau teman-teman tidak bisa disapa satu persatu, sapaannya tidak bisa dibalas satu persatu, ya dimaklumi saja ya teman-teman ya, karena beliau saat ini lagi menjalankan aktivitasnya ya. Jadi kita nonton dulu video shortnya. Oke, jadi kita spill dulu akunnya Bu Is ya.
akunnya Bu Is kita spill dulu akunnya Bu Is. Ini. Jadi Bu Is sudah mencapai 1550-an subscribe dengan total video 419 video. Dengan penyebutan nama Bu Is 9789. 9789 ini nomor apa ini Bu Is? Sekedar kepo ya. Kepo aku ini. 9789 itu nomor apa? Kalau nggak mau dijawab nggak usah ya. Nggak apa-apa. Cuma asal bertanya aja. Jadi di sini mencakup tanaman hias dan tentang menjahit gamis, dress koko dan pemakaian. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana cara menjahit gamis, dress koko dan permakan, silahkan untuk dikepoin video-video dari Bu Is. Di sini mungkin ada tutorial ya. Ada playlist, ada playlist. Jadi beliau ini ada playlistnya, namanya ada kuliner, ada vlog keluarga, ada dunia jahit. Nah, di sini di dunia jahit ini pasti terkait jahit menjahit, di sini semua tersimpan. Terus ada menanam bawang dan ada juga berenang playlistnya. Komunitasnya sudah diisi ya, komunitasnya ada. Isinya baru satu ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal semuanya. Saya masih pemula, mohon dukungannya, supportnya ya teman-teman. Ini diposting 4 bulan yang lalu di tab komunitasnya. Ya, kita like. Nah. Oke. Kenapa keluar? Aduh. Padahal kita belum nonton videonya. Kita kunjungi balik Bu Is ya. Video terbarunya jalan alternatif di Banjarnegara. Ini sudah ditonton tadi sebelumnya. Terpopuler. Video terpopulernya adalah cara menggunakan sepatu kelin. Video terlama, cara meremajakan tanaman bunga melati. Oke, kita nonton saja ini ya video terlamanya. Nonton videonya. Anak rantau di Mesir, terima kasih sudah stay. Anak rantau di Mesir, Raihan Anang, terima kasih juga sudah stay. Saya belum cek video shortnya Bu Is ya. Setelah nonton video ini baru kita cek video shortnya, apakah video shortnya sudah dikaitkan kepada video panjang ya. Jadi teman-teman ya, sayang sekali kalau video shortnya teman-teman tidak teman-teman kaitkan ke video panjang, karena bisa saja video short yang kita upload 1 tahun yang lalu mungkin baru masuk di beranda penonton. Kalau baru masuk tentu mereka akan penasaran dengan video kelanjutannya ya, video selengkapnya, karena video short itu kan cuma durasi 1 menit. Jadi makanya sebaiknya itu setiap video panjang itu ada video shortnya, dan video short tersebut dikaitkan ke video panjang tersebut. Seperti misalnya ini cara meremajakan tanaman bunga, tanaman hias. Ini durasinya kan 2 menit, jadi bisalah dibuatkan video short dengan durasi 30 detik saja ya. Dibuatkan video short durasi 30 detik, kemudian nanti dikaitkan video short tersebut dikaitkan ke video panjang. Itu salah satu teknik ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa video short itu jangkauannya jauh lebih luas daripada video panjang.
Jadi video short itu lebih lebih gampang ditemukan oleh para penonton daripada video panjang. Oke, kita like ya, sudah hampir kelar ya. Sudah hampir selesai. Ini mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara, terlalu banyak memberikan edukasi. Sebenarnya saya merasa malu juga kalau harus memberikan edukasi, soalnya saya juga masih pemula soalnya. Tapi saya itu memang bagaimana ya? Saya suka berbagi sih sebenarnya. Jadi saya anggap itu cuma sekedar berbagi, bukan menggurui. Cuma memang saya anggap itu sebagai bentuk saya untuk berbagi cerita. Nah ini Bu Is ya, sekedar informasi untuk Bu Is. Ini channelnya belum video shortnya belum dikaitkan ke video panjang. Video shortnya belum dikaitkan ke video panjang ya. Jadi kalau bisa dicek di YouTube studionya, kalau bisa dikaitkan salah satu video panjang. Kalau memang ini tidak ada video panjangnya, cari saja salah satu video panjang kita yang durasi berapa untuk dikaitkan dengan video short ini ya. Oke, jadi selanjutnya kita spill lagi. Baikos, terima kasih sudah menonton. Sama-sama Bu Is. Jadi kita saling berbagi di sini Bu Is ya. Bukan saya pintar atau bagaimana Bu Is. Bukan saya bukan saya juga pemula, tapi setidaknya apa yang saya tahu kan belum tentu diketahui oleh Bu Is. Begitupun sebaliknya. Saya sering berkunjung ke Bu Is juga saat live, karena apa yang Bu Is tahu kan belum tentu saya tahu. Nah, disinilah kuncinya kita saling berkunjungi. Jadi kita kunjungi Rahyang Anang dengan penyebutan nama Rahyang Anang 391. Raden Pemburu Bang Kikus. Terima kasih Raden Pemburu. Selamat datang Raden Pemburu. Terima kasih sudah hadir di live saya pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas hadirnya ya teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya. Jadi kita mau spill dulu Rayhan Anang. Ini sudah ada 1000 lebih subscribe dengan 44 video. Jadi kalau sudah 1000 subscribe tinggal kejar jam tayang. Kalau belum monet ya, kalau belum monet tinggal kejar jam tayang 4000 jam. Oke, jadi kita cek dulu video shortnya ya. Kita cek dulu satu video shortnya. Nah ini seperti ini yang saya maksud Bu Is, teman-teman yang lain. Ini Bang Rayhan sudah mengaitkan video shortnya ke video panjang. Jadi akan jauh lebih mudah untuk dikunjungi video panjangnya apabila penonton menyaksikan video short ini. Anggaplah video short ini adalah pancingan. Ini adalah umpan. Anggaplah video short ini adalah umpan untuk memancing orang supaya datang menonton video kita yang lebih panjang. Jadi dipasanglah video panjang kita di sini. Dikaitkan maksudnya ya, ini pengaitkan. Kalau kita kaitkan video panjang itu akan muncul seperti ini di sini. Ini dibuat dari Rayhan Anang dulu. Jadi seperti itu. Nah, jadi saat diklik ini, maka akan langsung menuju ke video panjangnya. Ya, langsung menuju ke video panjangnya. Jadi teman-teman ya, sekedar berbagi bahwa mengaitkan akun mengaitkan video short
ke video panjang itu pengaruhnya luar biasa, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa video short itu jangkauannya luas, eh, dan tentu banyak yang besar peluangnya video short kita akan muncul di beranda orang-orang yang memang menyukai konten seperti itu. Nah, apabila kita sudah mengaitkan video short kita ke video panjang, maka mereka akan lebih mudah untuk mengunjungi video panjang kita. Raden Pemburu menyapa Bu Is. Raden Pemburu menyapa anak rantau di Mesir. Raden Pemburu stay, terima kasih stay-nya Raden Pemburu. Bu Is menyapa Pak Raden. Raden Pemburu, Bu Is udah berapa jam tayangnya? Iya, udah berapa jam tayangnya Bu Is? Like Amang Bang, oke terima kasih. Ternyata dirimu menyaksikan, masih stay. 893 jam tayang. Oh, 893 juta. Oh, berarti Bu Is mengejar tayangan ya. Ini jam tayang 800. Oh. Ini Bang Raihan, ini yang saya sangat sepakat dengan teknik yang Abang pakai ini ya, karena ini juga yang saya pakai, yaitu saya mengaitkan video short ke video panjang. Jadi saat video short kita, jadi sebenarnya walaupun video-video lama ya, ini kan diposting 5 bulan yang lalu ya. Bang Raihan posting video panjangnya 5 bulan yang lalu. Tapi di situ tadi itu video short terbaru. Jadi kalau memang kita tidak ada video terbaru, bisalah kita kembali video yang sudah lama kita posting dan mungkin belum dibuatkan video short. Teman-teman silahkan untuk buatkan video short, mungkin video 5 bulan yang lalu, misalnya seperti ini ya, video 5 bulan yang lalu atau video 1 tahun yang lalu. Tapi belum dibuatkan video short, silahkan untuk dibuatkan video short, upload video shortnya dan kaitkan video panjang tersebut, supaya saat video short kita itu dinonton, bisa langsung menuju ke video panjang kita. Itu saya remis Bang, lumayan ngaruh, alhamdulillah. Ya betul sekali Bang. Karena tidak bisa dipungkiri Bang ya, tidak bisa kita jam tayang baru 893 host. Oh, jam tayang baru 893. Oh iya, kalau begitu ya, kalau jam itu bisa apa ya? Bisa dengan live streaming ya. Live streaming itu apalagi kalau Bu Is live streaming, lumayan banyak juga yang hadir, jadi itu akan sangat menambah kecepatan untuk jam tayangnya. Oke, kita menuju ke durasi aman dulu. Durasi aman 5 menit saja ya. Durasi aman 5 menit. Oke, sudah sampai. Jadi sudah sampai durasi aman 5 menit. Raihan Anang, ini sudah berapa jam tayangnya? Ini sudah mencapai
target 1000 subscribe. Jadi tinggal target 4000 jam ya. Raden Pemburu, host, gimana sih cara perhitungan jam tayang di live? Cara perhitungan jam tayang di live. Jadi setelah selesai kita live itu akan muncul di situ durasi tonton kita. Jadi saat kita live itu kita sambil putar dulu ya. Saya cari dulu videonya. Siapa lagi video ya? Setelah Rayhan Anan, siapa tadi yang hadir ya? Setelah Rayhan Anan ya. Oh, anak rantau di Mesir. Belum kita kunjungi ya. Anak rantau di Mesir. Ah, ini dia. Anak rantau di Mesir itu terpantau ada 2230 sekian. Jadi kita cek dulu video shortnya anak rantau di Mesir. Kita coba cek video shortnya. Terpantau video shortnya belum dikaitkan juga ke video panjang ya. Video shortnya belum dikaitkan. Sekedar informasi sih, supaya sebaiknya video short di setiap video short itu dikaitkan ke video panjang, supaya video panjang kita juga bisa lebih mudah untuk dilihat oleh rekan-rekan lain. Oke, kita putar saja dulu videonya anak rantau. Host, gimana sih cara perhitungan jam? Oke, kita bahas dulu ini gimana sih cara perhitungan jam tayangnya di live. Jadi setelah kita selesai live streaming, di situ kan setelah kita akhiri akan muncul durasi, terus akan muncul berapa tayangan. Di bawahnya juga ada jam tayang. Di situ akan muncul di situ berapa jam penonton nonton di video kita. Itu sih yang menurut saya itu sih yang menurut saya yang kalau berbicara soal jam tayang di live streaming. Dan tentunya tetap nanti dihitung juga apabila jam tayang kita sudah apabila live streaming kita sudah selesai dan kita sudah berhenti live streaming, apabila ada yang nonton kembali, maka itu akan terhitung juga. Bu Is, love, terima kasih love-nya. Tinggal digeber jam tayangan, mohon doanya. Amin Rayhan, Bang Rayhan. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Bang. Intinya tetap konsisten upload video. Itu intinya di situ. Intinya kuncinya di situ. Dan usahakan Bang jangan melenceng ya. Usahakan jangan terlalu jauh dari tema. Jadi usahakan fokus satu tema kalau bisa. Maksimal sekali kalau ada 2 tema. Jangan terlalu melenceng dari tema-tema yang sebelumnya. Jadi kalau kita melenceng terlalu jauh, itu akan sedikit merusak akun kita ya. Raden Pemburu, karena kan setiap aku live bisa dapat jam tayang 20 sampai 25 jam. Anggap aku live 6 kali. Setelah aku cek di YouTube Studio nggak sesuai Bang. Iya, karena begini, di YouTube Studio dengan di perhitungan YouTube biasa itu kadang berbeda memang. Ada kadang perbedaan hitungan, ada perbedaan hitungan. Dan itu memang kadang kita melihat ya notifikasi bahwa mungkin belum masuk hitungan atau bagaimana ya. Kadang seperti sering kita lihat juga, terkadang kita lihat di YouTube biasa. Kalau kita melihat di YouTube biasa itu subscribe kita sudah mencapai, anggaplah itu kadang ada perbedaan ke di YouTube Studio, dan
Kalau kita melihat juga pakai channel lain berbeda lagi. Jadi kadang ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan kalau menurut saya jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu, karena kita hanya perlu yakin bahwa pihak YouTube tidak mungkin dengan sengaja atau bagaimana mengurangi jam tayang kita. Yang perlu kita genjot di sini tidak lain dan tidak bukan, ya harus tetap konsisten live, misalnya ya, kita konsisten live. Karena walaupun nanti mungkin belum masuk, tapi apabila sudah dikalkulasi akurat 100%, saya yakin semuanya masuk. Semuanya masuk. Jadi tidak usah mungkin hari ini belum terhitung, harusnya 20 jam misalnya, yang terhitung cuma 15 atau 10. Tapi besok atau lusa akan masuk sendiri, akan bertambah sendiri. Seperti itu Bang ya, kalau menurut saya sih, karena ini juga seperti tayangan itu, kalau baru-baru kita selesai, padahal jelas-jelas penonton kita ada ratusan, tiba-tiba saat selesai ternyata yang nampak di situ itu 20 atau 30 doang. Nah, besok atau lusa baru semuanya terhitung, muncul semua. Siap Bang, makasih masukannya. Ya, sama-sama Bang Rehan ya. Sama-sama untuk teman-teman semua. Saya videonya campur-campur host, gimana ya? Video campur-campur bagaimana maksudnya, Bu Is? Kita coba kembali cek ya Bu Is ya. Kita kembali coba cek. Iya ya, campur-campur ya. Iya sih Bu Is, sebenarnya begini, ini seandainya kalau Ibu Is bagusnya kalau mau, mending kalau menurut saya, karena kita lihat di video terpopuler ini rata-rata ini yang naik penontonnya ini yang sebenarnya sih begini Bu Is ya, tidak apa-apa bercampur-campur. Saya juga campur-campur ya, saya juga campur-campur, tapi maksudnya campur-campur bukan berarti kita tidak punya patokan. Patokannya itu kan ada sama diri kita sendiri. Patokannya ada. Jadi konten ini berupa konten vlog ya. Konten vlog. Jadi saat pergi ke pantai, saya buat video. Saat pergi ke tempat wisata, saya lagi buat konten vlog. Jadi berbeda. Jadi yang kita jual di situ itu adalah profil kita. Seperti saya, namanya Bang Kikuts. Makanya di situ ya harus ada saya di dalam setiap video. Sebisa mungkin di setiap video itu ada saya yang tampil di dalam kamera itu. Jadi walaupun masuk di tempat wisata, masuk di kantor perkantoran, masuk sementara olahraga sepak bola, tapi saya yang di dalam. Kuplay dalam live dia Blitar ya host. Oke, siap. Terima kasih sahabat-sahabatku semua sudah hadir. Dia Tesalonika, terima kasih. Saya sudah jadikan dirimu moderator juga. Terus Basuri Tuan Muda Official, Black Evers TCTV. Bang, coba beli Mega Cuan. Oh ya, beli Mega Cuan ya. Tadi saya dapat orderan Mega Cuan ya. Tadi saya dapat orderan Mega Cuan, itu orderan saya yang ke-6. Saya belum sempat beli sih. Tapi saya akan
screenshot ya. Saya akan screenshot Basuri. Saya jadikan dulu jadi moderator Basuri ya. Insyaallah saya mudah ada kesempatan besok saya bikin konten beli mie gacoan. Tapi sebenarnya Bu Is ya, saya lihat di sini kalau menurut saya, saran saya Bu Is, ini video-video lain yang Bu Is lebih bagusnya kalau fokus di video jahit. Jadi kalau bisa Bu Is ini difokuskan semua terkait jahit menjahit. Jadi banyak yang bisa dijadikan konten kalau dalam hal jahitan, misalnya konten edukasi, perlengkapan dasar tukang jahit. Nah itu, jadi kan mungkin ada orang yang baru mau belajar terkait jahit menjahit. Tentu mereka akan mempelajari apa sih perlengkapan dasar dari menjahit itu. Nah, tentu sebagai orang yang bergelut di bidang jahit menjahit, maka Bu Is punya peluang di sini menjual informasi. Jadi halo kakak. Jadi Bu Is bisa menjual informasi semua perlengkapan yang berkaitan dengan menjahit, mulai dari jarum apa namanya, terus jarum apa saja. Dari jarum saja itu kita bisa membahas sampai 2-3 menit. Jadi di jarum itu sudah bisa menjadi satu konten. Membahas jarum saja. Berpindah lagi ke benang itu kita bahas mulai dari benang ini warnanya apa, ini namanya apa, ini apa manfaatnya, yang mana yang lebih bagus, benang ini atau benang itu, ini harganya berapa, yang mana lebih mahal. Itu saja dibahas. Satu jenis konten membahas tentang benang. Jadi kasih judul di situ, benang viralnya Bu Is, benang viralnya benang viral, benang yang lagi viral. Bahas nih benang semua, terkait benang semua. Kalau judulnya di situ benang yang lagi viral, orang penasaran, benang yang lagi viral, apa maksudnya benang yang lagi viral? Padahal Bu Is mau menjelaskan tentang benang. Jangan judulnya terlalu apa ya? Jangan judul yang terlalu biasa-biasa begitu. Tadi malam saya sempat membuat satu video, di mana videonya itu judulnya bahu jalan jadi saksi. Itu judulnya, bahu jalan jadi saksi. Padahal cuma video kendaraan yang lalu lalang, kebetulan saya di pinggir jalan. Nah itu, jadi bikinlah judul yang semenarik mungkin, tapi masih ada kaitannya dengan video kita. Jadi setiap detail itu kita bisa membahas. Dan satu juga tambahan, setiap video kita itu, video short ya, setiap video panjang usahakan ada video shortnya. Ya host, benar, kalau untuk jahitan banyak banget bisa dijadikan. Betul. Jadi tidak usah digabung-gabung. Kalau Bu Is mau bikin konten vlog, bikin satu lagi channel YouTube Bu Is official ya, Bu Is official. Jadi begini Bu Is, saran saya ya, ini yang sudah saya lakukan. Jadi jujur saja Bu Is, channel Bang Kikut ini dulu adalah channel gado-gado Bu Is, random. Jadi saya mau bercerita sedikit terkait channel saya. Dulu channel saya ini juga gado-gado. Ada video karate, ada video sepak bola, ada video menari, ada video menyanyi, ada video puisi, ada video balap motor, ada video berita, pokoknya campur. Dan kenapa lambat sekali berkembang?
Itu kalau tidak salah berjalan 3 tahun baru tembus monetisasi. 3 tahun. Tapi masih gado-gado begitu. Jadi 3 tahun, kurang lebih 3.000 subscribe baru bisa tembus jam tayangnya, 3.000 subscribe baru bisa tembus 4.000 jam tayang ya. 3.000 subscribe selama 3 tahun baru bisa bisa tembus 4.000 jam tayang baru bisa monetisasi mengajukan. Setelah monetisasi, saya masih tidak mengubah apa-apa, masih terus upload konten gado-gado. Nah, ada sih berkembang dari 3.000 subscribe 1 tahun kemudian menjadi 4.000. Nah, di sini saya mau bercerita. Waktu saya monetisasi itu, waktu saya monetisasi dengan 3.000 subscribe itu, ada keluarga, ada sepupu yang baru mau memulai untuk bikin channel YouTube. Baru dia mau mulai. Nah, dia datang bertanya sama saya. Dia belajar terkait cara mengedit, bagaimana cara pengambilan gambar dan segala macam. Jadi saya berbagi informasi ke dia apa yang saya ketahui. Nah, dia mulai juga, dia baru mulai. Tapi dia fokus satu jenis tema, yaitu las. Semuanya terkait las, penjelasan. Las apa namanya ini, apa jenisnya ini, apa namanya, di mana bisa dibeli. Pokoknya semua bisa satu jenis, satu bubuk las saja ini bisa dijelaskan sampai durasi 20 menit. Satu saja jenis, belum itu jenis-jenis lain. Nah, seperti tadi Bu Is juga, satu jenis jarum bisa, satu jenis tema, satu jenis konten membahas jarum saja ini bisa sampai 20 menit, 30 menit videonya. Ya. Membahas jarum saja. Nah, seperti itu. Nah, dia fokus di las. Nah, saya sudah Broton, welcome Broton, terima kasih sudah hadir Broton. Broton, saya jadikan dirimu moderator standar ya. Terima kasih sudah hadir Broton. Jadi saya lanjut bercerita. Jadi waktu itu saya sudah 3.000 subscribe dan alhamdulillah monetisasi. Pada saat itu baru disetujui monetisasi saya. Dan sepupu saya ini baru dia memulai dari nol. Berjalan waktu 1 tahun. Berjalan waktu 1 tahun. Dia itu saya ada informasi 8 bulan dia monet. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. Saya 3 tahun, dia 8 bulan monet. Tembus jam tayang, tembus pokoknya monet dia. 8 bulan monet. Jadi di waktu 8 bulan kemudian itu dia sudah 1.000 lebih subscribe dan langsung monet. Saya sudah dari 3.000 menjadi 3.800 ya, kurang lebih. Jadi masih di atas dia, tapi masih beda tipis. Masih beda tipis perkembangannya. Nah, mencapai 1 tahun saya baru gajian, baru mencapai $100 dan dari 1 tahun dari monet itu baru mencapai $100 baru gajian. Dia dari 8 bulan dia mulai, dia sudah 8 bulan dia mulai langsung termonetisasi. 3 bulan kemudian dia gajian juga. Jadi hampir bersamaan saya gajian. Saya gajian pertama, dia juga gajian pertama. Hampir bersamaan. Nah, itu perbedaan sekali kalau konsisten dengan tema. Berbeda sekali, jauh perbedaan. Dan kemudian 1 tahun berjalan kemudian dia itu sudah sekarang ini 2 tahun kemudian ya, kita langsung saja persingkat waktunya. 2 tahun kemudian berjalan, dia sudah mencapai berapa ya? Lebih 10.000 pengikut, subscribe. Sedangkan saya baru 8.000 ini. Jadi saya sudah ditikung, di lambung, sudah ditinggal jauh. Belum jauh sih. Saya yakin 1 tahun kemudian lagi saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, dari situ
Dan bukan cuma satu saja yang saya perhatikan, yang channelnya, perkembangan channelnya luar biasa melesat naik. Semuanya itu orang yang konsisten dengan tema dan konsisten upload. Ada yang konsistennya per 2 hari, ada yang konsisten 2 hari, 2 hari, 2 hari baru upload. Ada yang malah ada yang 1 minggu baru upload. Tiap hari Minggu dia upload 1 minggu. Minggu ini hari Minggu. Hari Minggu kemudian baru upload lagi satu video. Hari Minggu kemudian baru upload lagi satu video. Cuma dia konsisten hari Minggunya. Tiap hari Minggu dia konsisten upload video dan konsisten dengan temanya juga. Dia konsisten dengan temanya juga. Dan di setiap videonya juga dia buatkan video short yang dikaitkan ke video reels, video panjangnya. Jadi walaupun video 1 tahun yang lalu yang mungkin dia lupa buatkan video short, dia buatkan video short, kemudian dia kaitkan ke video panjangnya. Jadi saat orang nonton video short tersebut, klik itu langsung menuju ke video panjangnya. Di situ. Dari situ setelah saya berpikir, wah, tidak cocok ini. Tidak cocok ini. Saya perlu berubah. Saya perlu ini sudah kesalahan ini. Jadi selama 3 tahun Monet itu gajiannya 1 kali setahun. Jadi tiap tahun gajian, tiap tahun sih gajian, tapi 1 kali setahun. Nah ini adik saya, sepupu saya ini yang belajarnya dari saya. Ini tiap bulan dia gajian. Tidak sakit kepala di situ. Kita sakit kepala dia. Kita yang ngajar dia. Dia sudah berhasil 1 kali sebulan dapat $100. Tiap bulan dia gajian. Kadang agak lambat 2 bulan sekali. 2 bulan baru gajian. Tapi paling dia tidak pernah dia melewati 3 bulan. Dia tidak pernah melewati 3 bulan gajiannya. Nah, tapi saya sudah masih mentok di 1 kali setahun. Maka saya rubahlah 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu saya beranikan diri untuk mengobrak-abrik channel ini, mengubah banyak yang saya ubah. Jadi setelah saya pikir-pikir, wah, perlu saya berubah ini. Tidak boleh begini terus ini. Tidak akan ada perkembangan kalau kejadiannya seperti ini terus. Raden Pemburu host, ya. Raden Pemburu, terima kasih. Saya pamit dulu host. Ya silakan, Bang Broton, terima kasih sudah hadir, Bang Broton. Maka disitulah saya lakukan rombak akun saya. Saya rombak yang awalnya campur, maka saya fokuskan untuk satu jenis, yaitu konten vlog. Ya, saya fokuskan menjadi konten vlog. Berhubung konten vlog, jadi masih tidak apa-apa. Temanya berbeda, tapi intinya saya berada di dalam situ dan saya yang sementara memberikan edukasi atau apa dan segala macam. Intinya di sini adalah konten vlog Bang Kikuts. Saya fokuskan dan saya jadikan diri saya sebagai brandnya. Makanya video-video yang saya tidak ada di dalam situ, misalnya video balap motor, tentu saya tidak ada di dalam karena saya tidak ikut balap motor. Video sepak bola saya tidak ikut main sepak bola, jadi saya tidak ada. Video-video itu saya privat. Semua saya privat. Yang awalnya publik menjadi tidak publik. Yang awalnya publik menjadi tidak publik dulu. Ya. Yang awalnya publik menjadi tidak publik. Dari 4.000 video. Dari 4.000 video, yang publik sisa 600 tangkis itu. Dari 4.000 video yang publis, kalau tidak salah berapa ya, 700 lah, 700 kurang lebih. Lihat sisa. Bu Is izin keluar dulu, mau jemput anak pulang sekolah. Ya silakan Bu Is, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir.
Silakan hati-hati di jalan ya Bu Is. Eh, semoga lancar semua urusannya. Selamat sampai kembali di rumah. Oke, jadi siapa tadi ya? Kita kunjungi dulu. 4.000 video berapa lama itu Bang? Itu 4.000 video. Itu 4.000 video durasinya kurang lebih. Ini kan 3 tahun baru monet. Jadi mungkin kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun lebih lah. Kurang lebih itu. Berarti videoku yang selain tentang jahit saya privat ada kali ya. Ya di privat dulu Bu Is. Kalau saran saya ya, ini saran saya, jadi Bu Is mau pakai atau tidak, itu tergantung dari keputusan Bu Is. Jadi kalau bisa di privat aja dulu dari publik. Ini kan saat ini kan publik. Jadi dibuat saja tidak publik. Dibuat aja tidak publik. Jadi teman-teman masih bisa nonton video tersebut kalau mengunjungi playlist. Jadi teman-teman masih bisa melihat video tersebut kalau mengunjungi playlist atau kalau Bu Is kirimkan link dari video tersebut. Jadi kalau kita privat tidak publik itu masih bisa ditonton. Kalau orang tersebut mendapatkan linknya atau orang tersebut mengunjungi playlist, masih bisa dinonton, ya masih bisa dinonton. Tapi kalau melakukan pencaharian secara umum di YouTube itu tidak bisa didapat, dan saat scroll itu tidak mungkin didapat saat scroll karena sudah tidak rekomendasikan oleh YouTube. Kalau kita privat begitu artinya tidak direkomendasikan lagi. Iya, tetap dibuat playlist. Kalau misalkan dibikin playlist gimana? Ya, playlistnya tetap dibuat publik. Jadi maksudnya di sini supaya tidak mengganggu algoritma. Supaya tidak mengganggu algoritma channel kita, kita buat privat. Tapi kalau orang mau nonton, mereka bisa mengunjungi playlist. Jadi tetap rubah privasinya menjadi tidak publik. Tapi setelah diubah privasinya menjadi tidak publik, maka video tersebut harus dipasang di playlist. Nah, ini. Jadi ini playlist. Nah, ini masing-masing playlist ini. Jadi menanam bawang misalnya ya. Satu saja video ya. Berenang 2 video. Berenang 2 video. Nah, ini. Jadi walaupun Bu Is privat tidak publik, tapi saat orang mengunjungi playlist tetap dia bisa lihat. Tetap bisa lihat. Nah, walaupun tidak publik. Nah, jadi itu inti tekniknya. Seperti akun Bangki Cook ini ya. Seperti akun Bangki Cook ini. Ini sekarang yang terlihat publik itu 1.500 video. 1.500 video ya. Yang terlihat 1.500. Tapi coba dikunjungi playlist saya. Di playlist saya ini ada banyak. Ada banyak ini. Ada banyak. Ini Gemar Ramadan ini. Ini privat semua ini videonya. Nah, ini kayak ini. Unjuk bakat ini. Privat semua ini. Ini kayak puisi nih. Sini privat semua ini. Privat semua. Tapi saat dikunjungi profil maka masih bisa. Oke, saya jemput sekolah dulu. Ya, silahkan Bu Is, hati-hati di jalan.
Semoga selamat sampai di tujuan dan selamat kembali sampai di rumah. Oke, jadi kita kunjungi dulu Raden Pemburu ya, belum dikunjungi ya Raden Pemburu. Raden Pemburu ada 1440 lebih dengan 271 video. Buat apa ditonton yang privat bang, kan nggak masuk dan iya maksudnya bang, orang kan kadang penasaran, mau lihat videonya ya, tidak masuk jam tayangnya, tapi kan itu momen yang tidak bisa juga langsung, jangan dihapus lah momen-momen itu, karena kan tidak menutup kemungkinan kita juga rindu dengan momen-momen yang 1 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kita rindu dengan momen tersebut. Nah, seperti itu bang, walaupun tidak terhitung jam tayangnya kan, memang bukan itu tujuannya cuma untuk supaya tidak hilang video-video kita, jadi sekedar untuk menyimpan saja di situ. Sekedar untuk menyimpan saja di situ bang. Oke, jadi kita lihat dulu salah satu video shortnya. 10.000 penonton, luar biasa, ngeri bang. Daun singkong tambah sambal tok Siregar viral. Sayur daun singkong tambah sambal. Luar biasa ini penontonnya bang, keren. Cuma sayang bang, belum dikaitkan ke video panjang bang, belum dikaitkan ke video panjangnya. Jadi dari 10.000 penonton ini, kalau ini dikaitkan ke salah satu video panjangnya, videonya, taruhlah kaitkan saja dengan salah satu video, misalnya di video ini atau video ini pokoknya kaitkan saja ke salah satu video panjang ini. Itu saat mereka menonton video short itu, pasti besar peluang mereka akan menonton video panjang juga. Nah, ini belum ada yang dikaitkan bang ya. Jadi saya sangat caranya bang. Oke, caranya itu kalau memang tidak ada di YouTube Studio, kalau tidak ada di YouTube Studio, bisa buka di bagaimana caranya ya, di YouTube, di Google Chrome, di Google. Bisa dicek-cek di Google YouTube Studio Desktop. YouTube Studio Desktop. Ayo, akun anu, bukan akun anu ini. Jadi bisa dicek di YouTube Studio Desktop. Nanti di situ ada cara mengaitkan akun. Cara mengaitkan akun. Biasanya sih kalau mau upload video juga kadang ada. Kalau mau upload video short, coba ya. Saya coba dulu ya. Saya coba mau upload video short, coba di sini. Saya coba mau singkat. Saya coba apakah ada atau tidak ya. Apakah ada atau tidak. Kita buat dulu video pendek, coba satu. Apakah ada atau tidak. Biasanya sih ada di situ. Nah, ini video terkait. Ini saat kita mau upload video short kita itu ada di sini video terkait ini. Klik saja itu. Nah, ini kan saya belum ada video, jadi tidak ada. Jadi kalau ada video di sini akan bersusun video-video panjang kita. Nah, kita pilih salah satunya saja. Nah, begitu ya. Jadi saat mau upload video bisa. Jadi kalau video yang sudah diupload bisa cek di YouTube Studio.
Bisa cek di YouTube Studio Bang ya. Misalnya ya, saya kasih salah satu contoh. Kalau video kita dikaitkan ke video short, taruhlah begini. Kita kita pilih saja salah satu video short saya yang sudah lama saya upload ya. Ini misalnya, tiba-tiba orang scroll muncul video short saya di berandanya, dia nonton. Ini video, masih ada yang belum saya ya. Ternyata saya kira sudah saya kaitkan semua. Masih ada yang belum saya kaitkan. Ini salah satu yang sudah dikaitkan ya. Padahal kalau dikaitkan itu kan peluangnya jauh lebih besar ya. Masih ada yang belum dikaitkan. Masih banyak sih video-video saya yang belum saya kaitkan ya. Ternyata banyak juga yang belum saya kaitkan. Yang dikaitkan hanya satu video Bang. Iya, satu video short itu hanya bisa dikaitkan ke satu video panjang juga. Jadi satu video short hanya bisa dikaitkan ke satu video panjang. Jadi kita kunjungi salah satu akun channel saya ini. Kita kunjungi salah satu channel saya, kita lihat video shortnya. Ini rata-rata semua video saya kaitkan ke video short. Jadi satu video panjang itu saya buatkan minimal 1 atau 2, kadang 2, kadang juga 3 video panjang. Nah ini kita lihat dulu video yang jadi kita lihat dulu salah satu video. Di sini kita pilih acak. Saat dia mendapatkan video ini di berandanya dan dia menyukai video yang ini kan durasinya cuma 1 menit saja. Jadi kalau dia penasaran untuk melihat video panjangnya, di sini ada video yang terkait ini. Itu dia. Ini. Menarik. Ini video panjangnya ini. Jadi saat dia klik ini langsung akan menuju ke video panjang. Ini video lama, ini video 5 bulan yang lalu. Jangan tutup dulu Bang, aku beli rokok sebentar. Oke siap. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming saya ya. Terima kasih saya ucapkan. Oh ya, kita tadi belum tonton videonya Raden Pemburu ya, video panjangnya ya. Cuma baru video shortnya yang kita tonton ya. Raden Pemburu, kita tonton dulu videonya Raden Pemburu. Kunjungan Lebarang, full amplop. Ini sudah ada iklan. Jadi video yang durasi 100 ke atas itu video yang tayangan 100 ke atas akan dapat iklan dari YouTube ya, walaupun belum monet tapi sudah dapat iklan. Jadi kalau sudah dapat iklan seperti itu tadi, maka video tersebut tentu sudah diprioritaskan. Video tersebut tentu sudah diprioritaskan ya.
Oke, ngopi dulu. Jangan lupa siapkan kopi Bang Raden Pemburu. Ini sementara saya tonton videonya. Ya. Jadi usahakan ya dikaitkan video-video panjangnya ya. Video video bisa cek di YouTube Studio. Kalau memang mungkin ada beberapa YouTube Studio yang belum bisa mengaitkan akun, bisa cek di YouTube Studio Desktop. YouTube Studio Desktop di sana itu ada tentu ya di YouTube Studio Desktop di Google Chrome ada itu kalau mau mengaitkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Robi tutorial. Selamat datang. Selamat sore juga abangku. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di live streaming saya sore hari ini. Semoga Cak Ropik bersama keluarga tercinta di sana sehat selalu ya. Terima kasih ya bangku. Cak Ropik menyapa Raden Pemburu. Halo. Cak Ropik menyapa Bu Is. Raden Pemburu menyapa Cak Ropik. Teman-teman yang belum saling support, silakan untuk saling mengunjungi, saling support ya teman-teman ya. Salam sehat semuanya, salam sehat juga ya abangku. Jadi kita sudah nonton. Kita menuju ke Cak Ropik dulu ya. Ini ada akun support Cak Ropik, ternyata sudah di-subscribe juga ya pakai akun support ini. Kita lihat Cak Ropik. Jadi kan teman-teman ini suka pada live juga ya. Apalagi saat live itu banyak interaksi dengan teman-teman yang lain ya. Banyak interaksi dengan teman-teman yang lain, termasuk Raden Pemburu, termasuk Bang Raden Pemburu juga. Kalau tidak salah suka live juga ya Bang Raden Pemburu ya. Cek ulang kembali apakah sering live juga. Ini dia. Oh, luar biasa ya live-nya ya. Luar biasa live-nya. Video share-nya. Videonya. Videonya terakhir 11 hari yang lalu. Ya. Video live-nya luar biasa penontonnya, video live-nya. Nah, ini video Cak Ropik. Terima kasih Bang host, sama-sama. Tak sambil kerja host menyiapkan dekorasi di nanti malam. Oke, siap Cak Ropik. Semoga aktivitasnya lancar. Jadi begini Bang ya. Kemarin juga itu saya sedang berbagi bahwa kemarin itu saya juga sempat live dan ada interaksi yang agak sedikit lucu pada saat itu, yaitu ada yang salah satu teman yang mengatakan saya ganteng di kolom komentar ya. Ini cek dulu. Kabur ya.
Ini Bang ganteng banget, abang ganteng banget. Jadi ini video, sebenarnya ini video live streaming saya. Jadi uh, kalau saat live tentu kita bisa cek kembali video live kita itu. Kalau ada momen-momen yang menarik, kita bisa rekam layar. Ini hasil rekaman layar saya ini ya, hasil rekaman layar. Terkadang saya malah download ya video live itu, saya download dan saya ubah saja pencahayaannya. Ini kan kalau kita live kan, misalnya kita live 1 jam, itu banyak momen-momen di situ, banyak momen. Jadi kita bisa potong-potong dari 1 jam itu bisa menjadi 10 video, kan 60 menit. Jadi bisa menjadi 6 video masing-masing 10 menit. Karena video video live yang diupload ke video biasa, di-download dulu baru diedit, cukup ubah pencahayaannya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya saat video live di-download terus kemudian di-upload di video biasa, itu bukan pelanggaran. Karena saat live sendiri itu ada apalagi sorotan. Jadi bisa video dari video live kita itu diupload, jadi aman kalau menurut saya. Tapi untuk lebih amannya lagi, mending diedit sedikit terus diubah pencahayaannya ya. Jadi di dalam live itu ini salah satu isi di dalam live saya ini. Ada yang mengatakan, abang ganteng banget, bang ganteng banget, di situ. Jadi ini saya rekam layar, kemudian saya jadikan video short. Ini host salah tingkah dipuji ganteng, itu judulnya. Dan saat dia penasaran, dia langsung bisa kunjungi video live streaming saya. Ini dia video live streaming saya dengan durasi 51 menit ya. Langsung menuju ke video streaming saya. Selain ini ada juga. Jadi satu live streaming tadi itu saya buatkan 3 video short. Jadi ini short pertamanya, ini short kedua, dan ini short ketiga. Ini sudah ada 474 penonton, ini sudah ada 273 penonton, dan ini sudah ada 84 penonton. Ya, ini akun YouTube 6 bulan tembus monet. Ini jadi video live streamingnya ini. Jadi kalau mereka penasaran langsung klik ini saja. Ini kan hanya durasi 1 menit saja. Jadi orang akan penasaran, mereka akan langsung klik ini, langsung menuju ke video live streamingnya. Dan alhamdulillah ya, video streamingnya ini yang tadi malam saya live streaming itu sudah ada 112 penontonnya. Padahal tadi malam itu cuma sedikit, tidak cukup 100 tadi malam. Cuma besar peluangnya saya rasa mereka menonton karena melihat short ini. Setelah menonton ini dan merasa penasaran dengan lanjutan cerita saya, tentu dia akan mengunjungi ini. Langsung klik ini, langsung mengunjungi ke video panjang saya. Seperti itu. Maka itu jadi satu video ini bisa dibuatkan beberapa video short ya. Bisa dibuatkan beberapa video short. Jadi silakan ya Bang Raden Pemburu, bisa dicek momen-momen yang menarik yang ada di live streamingnya. Kemudian bisa direkam layar, atau bisa juga di-download saja itu video live streamingnya, di-download ulang. Itu video live streamingnya, kemudian diedit ulang untuk dijadikan video biasa. Dan usahakan
eh, buatkan juga video short. Jadi buatkan video short dan kaitkan ke eh, video eh, panjang ya. Cakropik like 10, amin. Terima kasih Mbak Cakropik sudah like ke 10. Alhamdulillah ya, sudah ada 10 like hari ini. Jadi untuk teman-teman ya, sekedar informasi, ini Ritual Seni Budaya ini adalah akun saya juga ini. Ini akun saya ini. Jadi Ritual Seni Budaya ini adalah akun saya juga. Sekedar informasi, dan inilah akun yang saya maksud, yang saya bahas tadi malam itu, yang cuma 6 bulan setelah saya upload video tembus langsung monet. Jadi video terlama dari channel ini 7 bulan yang lalu ya. Jadi video terlama ini 7 bulan yang lalu, dan berarti 6 bulan ya baru monet ya, karena sudah monet 2 minggu yang lalu. Sudah monet 2 minggu yang lalu. Ini dengan tekniknya begitu tadi ya. Setiap live, jadi live streaming ini adalah live streaming. Ini jadi live streaming saya ini lomba patrol sahur Riak Ramadan. Saya live streaming waktu itu durasinya 3 jam 51 menit. 3 jam 51 menit ya. Itu saya live, dan saya tidak langsung buatkan video, tapi secara bertahap. Videonya itu sudah saya download ya. Videonya itu sudah saya download. Saya sudah download videonya, dan ini video-videonya ya. Jadi dari video dari live streaming itu, ini videonya juga ini. Jadi ini dan ini itu videonya. Video dari live itu. Jadi ini video. Jadi saya download itu video live streaming saya, kemudian saya upload ini. Saya upload ulang kembali. Tapi per item itu saat live streaming kan di situ banyak item. Termasuk ini kan satu item Irmaya Palu Cipta. Terus ini RPM Copa. Terus ini Lormis Pamlek. Ini sebenarnya berbeda grup. Ini grupnya beda, grupnya beda, grupnya beda. Tapi di dalam live streaming itu disambung semua, karena tidak mungkin kita berhenti. Jadi saat live itu ya kita langsung lanjut saja dari peserta pertama, peserta kedua, peserta ketiga, peserta keempat. Nah, setelah live streaming itu, maka saya download kembali video live streamingnya, kemudian saya buatkan video per peserta. Jadi ini peserta 1, peserta kedua, peserta ketiga. Dan masih ada juga video-video lainnya, termasuk yang mana juga ya. Ini juga. Jadi dari satu live streaming itu tadi, saya sudah buatkan 1, 2, 3 tadi 3, 4, 5, 6. Jadi sudah ada 6 video biasa. Dan setiap video itu saya buatkan juga video short. Setiap video biasa itu saya buatkan juga video short. Dan saya kaitkan ke video panjangnya. Jadi saat orang nonton video short ini, dan dia tertarik dengan video ini, maka di sini sudah saya kaitkan video panjangnya. Di sini saya sudah kaitkan video panjangnya. Ini.
langsung menuju ke video panjangnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita kaitkan seperti itu. Nah, selain itu juga video-video itu juga begini. Kita lihat dulu ini. Jadi kita juga bisa pasang di belakang di bagian belakang itu kita bisa pasang video kita rekomendasikan satu video kita, atau kita bisa rekomendasikan playlist di bagian belakang. Jadi sebelum video berakhir akan muncul apa ya, rekomendasi video. Jadi itu penting juga. Di saat orang nonton video kita sampai akhir, mereka dapat rekomendasi ini video terbaru dan ini video playlist. Jadi besar kemungkinan dia akan mengunjungi playlist supaya dia bisa melihat semua video-video saya yang berkaitan dengan video yang dia tadi tonton. Jadi kita pasang playlistnya juga. Seperti itu. Jadi kita buatkan berbagai macam, kita manfaatkan apa ya, ada beberapa bagian yang bisa kita manfaatkan, termasuk tab komunitas yang ada di channel kita. Masing-masing orang kan punya tab komunitas. Jadi di situ ada short video, di bagian itu ada playlist, ada juga tab komunitas. Itu tab komunitas, manfaatnya itu video lama kita bisa kita upload ulang. Kita bukan upload sih, posting. Kita posting ulang. Jadi tinggal menambah kata-kata. Kita tinggal menambah kata-kata. Jadi di tab komunitas itu banyak. Misalnya ya, mana tadi video live streaming ya? Kita berkunjung ke video live streaming saya dulu. Terus kunjungi Cak Ropik. Kunjungi Cak Ropik. Kemudian kita lihat tab komunitasnya Cak Ropik. Ini tab komunitas ya, 0. Ini tidak dimanfaatkan, ini tab komunitas. Nah, ini manfaatnya video-video baik video kita sendiri atau videonya teman yang kita mau promosikan bisa kita promosikan melalui tab komunitas itu. Misalnya ini saya suka video ini misalnya ya. Saya suka video dari, kita nonton dulu 5 menit ya videonya Cak Ropik dulu. Sebentar kita nonton sampai selesai. Kita bagikan dulu. Di sini ada bagikan. Di sini ada tab bagian bagikan. Jadi kita klik saja itu bagikan, terus di sini ada saling link, terus ada buat postingan. Buat postingan. Nah, ini. Di sini buat postingan. Jadi kita bisa tambahkan kalimat di sini, keren. Nah, apa saja ya? Kita bisa tambahkan postingannya di situ apa, terus kita posting. Kita klik posting. Nah, maka itu akan terposting di tab komunitas. Nah, ini kita lihat. Jadi ini sudah terposting di tab komunitasnya Teropong Kiko. Jadi di tab komunitas Teropong Kiko ini terposting ini. Jadi di tab ini video dari teman-teman yang saya posting ya. Nah ini. Jadi di tab komunitas Teropong Kiko ini ada beberapa yang sudah aku posting. Termasuk ini videonya Cak Ropik sudah saya posting. Terus ini ada video dari Persimaros. Terus ada video dari Ritual Seni Budaya. Terus ada video dari ini Aminara. Terus ada video dari Ritual Seni Budaya lagi.
Video dari Bang Kiku juga saya posting di sini di tab komunitas. Ini tab komunitas. Jadi saat orang saat orang scroll ini bisa saja muncul apabila dia sudah ini bisa saja muncul di layarnya mereka. Jadi bisa langsung mengunjungi videonya, bisa langsung nonton videonya seperti itu ya. Viral Channel, halo abangku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Pemburu, sip bang. Oke, terima kasih ya Raden Pemburu sudah masih stay di sini. Terima kasih Cak Rofik, terima kasih Bang Afrisal Channel. Terima kasih masih stay di live streaming saya pada sore hari ini. Oh, aku pamit. Ada Bang Afrisal. Aduh, ada apa ini? Raden Pemburu dengan Bang Afrisal. Setelah ada Bang Afrisal, kok minta pamit ini? Padahal Raden Pemburu ini dari tadi, dari awal-awal saya live sudah di sini. Ini sudah lebih 1 jam ya saya live ya. Sudah lebih 1 jam, dia masih stay. Jadi habis nonton, saya nonton dulu ini durasi aman 5 menit ya. Kita nonton videonya Cak Rofik, durasi aman 5 menit. Nanti saya kunjungi dulu akunnya Bang Afrisal Channel. Takut ditanya si botak. Bang Afrisal, pemburu janda bang. Aduh. Dari sebelah aku dulu. Jalan, pakai jaket. Mantap. Setatuk. Cara langsung. Aku pria idaman Ban Radeng. Pria idaman. Jadi pembahasan sore hari ini ada banyak Bang Afrisal. Mulai dari mengaitkan video short ke video panjang, dan juga itu maksudnya Bang Afrisal Channel kan juga suka live. Jadi saya sangat menyarankan Bang Afrisal Channel mengambil bagian dari video live streamingnya, bagian-bagian yang mungkin menurut Bang Afrisal menarik, untuk diupload di video short, dan nanti video shortnya dikaitkan ke live streaming itu. Jadi saat teman-teman mendapatkan video short kita, bisa langsung menuju ke video live streaming kita itu. Iya Bang Afrisal, idaman janda belah. Diedit ya Bang Kiku. Bagaimana ya? Sebenarnya begini, di live streaming itu sendiri kan ada bagian tertentu kalau kita mau sorot ya. Di bagian tengah-tengah itu kan ada ini untuk bolak-balik kamera. Nah ini kan, terus ada untuk mengubah mengubah apa pencahayaan apakah. Terus ada untuk hidup dan matikan mic. Nah itu di bawah mic tersebut, gambar mic itu ada gambar kotak. Nah itu sorotan. Nah itu sorotan. Dan sorotan itu videonya kalau kita klik itu, maka video kita akan secara otomatis terupload dengan durasi 5 menit.
di video biasa. Nah, jadi melihat dari situ, saya mengambil kesimpulan bahwa video live yang kita download terus kemudian kita upload di video biasa itu aman. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saat kita download video live kita terus upload di video biasa itu aman. Seperti itu. Cuma tinggal dibagi-bagi. Tidak usah diambil yang tidak penting. Jadi kan di dalam live kita itu kan kadang ada hal-hal yang tidak penting. Nah, tidak usah diambil, hal-hal penting saja. Hal-hal penting saja ya, mungkin durasinya 2 menit atau sampai 5 menit, atau mungkin ada durasinya sampai 10 menit. Itu saja yang diambil terus diupload di video biasa. Ini sudah ya. Kita sudah nonton sampai selesai videonya Caropik. Kita cek dulu videonya. Kita menuju dulu ke akunnya Bang Aprizal Channel. Nah, ternyata sudah subscribe juga. Jadi ini akun saya, akun support saya yang namanya Teropong Kikuts ya. Namanya Teropong Kikuts. Nah, ini kita menuju ke video shortnya dulu. Kita menuju ke video short. Itu dilakukan setelah live Bang. Iya, setelah live saja. Setelah live kita cek. Nah, ini kepala pusing. Aduh, bikin sakit kepala ini Bang. Aduh, sakit kepalaku. Betul-betul bikin sakit kepala. Aduh. Nah, ini terpantau Bang Aprizal belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Sayang sekali loh Bang Aprizal. Begini Bang, di dalam live itu ada mungkin beberapa hal yang lucu, ada momen-momen lucu, mungkin komentar-komentar dari penonton itu lucu, dan kita membahas komentar tersebut sehingga jauh semakin lucu momen. Nah, momen itu yang diambil Bang, momen itu yang difokuskan di momen itu ya, difokuskan di momen itu. Misalnya kemarin tadi malam Bang ya, tadi malam saat live ada momen di mana salah satu penonton berkomentar, "Bang, abang ganteng banget." Nah, itu salah satu komentar dari penonton Bang ya. Dia bilang abang ganteng banget. Dia bilang ke saya ganteng banget. Nah itu momen itu yang saya ambil. Momen itu yang saya ambil, saya jadikan video short. Durasinya pendek. Durasinya cuma beberapa detik saja yang saya ambil ya. Ini pendek sekali. Saya cuma rekam layar saja. Saya cuma rekam layar ini. Saya cuma rekam layar. Tapi di sini saya kaitkan ke video live streaming saya itu ini. Ini saya kaitkan itu. Jadi kalau orang penasaran apa yang saya bahas, itu akan menuju ke live streaming saya. Ini. Jadi di bawah nama saya itu ada ini video untuk mengunjungi video panjangnya. Jadi di live streaming saya itu saya buatkan 3 playlist. Ini juga adalah momen yang ada di dalam live streaming saya itu. Ini akun YouTube 6 bulan tembus monet. Cuma 6 bulan tembus monet. Kalau orang penasaran dengan apa yang saya bahas, tentu dong penasaran. Tentu dong, karena ini kan cuma durasinya beberapa menit, beberapa detik saja. Ini video short. Saat mereka penasaran langsung klik ini. Langsung dia menuju ke video live streaming saya yang durasinya 51 menit.
Seperti itu. Sama, saya juga pusing bikin video shortnya pusing. Yang bikin video shortnya pusing, aja pusing apalagi penonton. Nah, jadi sama juga ini. Jadi setiap video short saya itu saya buatkan minimal satu. Setiap video panjang saya buatkan minimal satu video short. Jadi kalau mereka penasaran dengan video panjangnya, langsung klik saja eh, link yang sudah saya kaitkan ini, langsung menuju ke video panjang. Jadi tidak usah lagi mencari, apalagi yang ditakutkan jangan sampai videonya sudah lama sehingga akan kesulitan dia menemukan video tersebut. Kalau mau buat sorotan setelah live atau lagi live, Bang. Kalau untuk sorotan yang disiapkan oleh pihak YouTube itu saat live. Jadi saat live itu ada di sini kan saat live teman-teman, di layar live kita ya, di layar live kita kan ada komentar. Nah, saat live begini ya teman-teman ya, saat live begini yang ada di bawah sini kan komen. Nah, komen itu sampai di sini saja ya, batasnya itu sampai di sini saja ya. Jadi komen itu batasnya sampai di sini saja. Nah, di bagian sini ada untuk bolak-balikan. Yang pertama yang paling atas ini, yang paling atas ya, yang paling atas bolak-balik kamera. Ini kamera depan, kamera belakang. Nah, itu di bawahnya situ untuk mengubah pencahayaan. Nah, terus di bawahnya ada untuk matikan dan hidupkan mic. Nah, ini kalau diklik. Nah, ini kalau ini sudah hidup kembali mic-nya ya, seperti itu. Di bawah mic, gambar mic itu, di bawah gambar mic ini ada kotak segi 4. Nah, itu sorotan. Jadi saat kita klik itu sorotan itu, maka mulai dari saat kita klik sampai 5 menit ke depan itu akan terekam dan akan otomatis terupload sebagai video biasa. Akan otomatis terupload menjadi video biasa. Itu 5 menit durasinya ya, cuma 5 menit. Itu kalau sorotan, kalau kita sorotan melalui live streaming. Nah, yang saya maksud di sini ini kan kadang kita lupa untuk sorot. Nah, kalau kita lupa untuk sorot, dan kadang begini, kadang momen-momen itu tidak berurutan. Kadang mungkin ada selang antara menit pertama. Di menit pertama itu lucu. Di menit 1 sampai menit kedua itu momennya lucu, tapi di menit ketiga, keempat, kelima itu hambar di situ, tidak penting. Nanti di menit ke-7 baru kembali ada momen-momen enak. Nah, lebih bagusnya kalau kita download kembali video live streaming kita itu, terus kita edit dan kita potong-potong, hilangkan saja momen-momen yang tidak penting dan cukup masukkan momen-momen yang penting itu, terus upload ke video biasa ya, seperti itu. Dan untuk lebih amannya supaya tidak ragu lagi apakah akan masuk kategori re-upload atau tidak, lebih bagusnya kalau pencahayaannya dirubah. Atau di kotaknya juga diubah. Misalnya saat live kita modelnya memanjangkan potret. Nah, jadi di dalam mengedit itu ada yang segi 4. Jadi buat segi 4 saja. Jadi berubah dong anunya. Dari segi ukurannya berubah. Jadi kita bisa mengubah sedikit. Dari pencahayaannya juga kita ubah pencahayaannya sehingga tidak terlalu mirip.
Dan saya rasa tidak, walaupun sebenarnya tidak kita ubah-ubah, tetap aman karena sudah ada contoh yang diberikan oleh YouTube sendiri sorotan itu. Jadi apa yang terposting di sorotan tersebut itu apa yang ada di video live streaming kita, dan sorotan itu aman, bukan reupload. Berarti di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saat kita download kembali video live streaming kita, kemudian kita upload di video biasa, itu aman. Itu menurut saya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di channel saya yang satu, di Ritual Seni Budaya. Di Ritual Seni Budaya itu video-videonya itu video dari live streaming sebagian. Jadi di Ritual Seni Budaya itu, saya cari ya, Ritual Seni Budaya ya. Ritual Seni Budaya, mana video live streaming Ritual Seni Budaya? Ritual Seni Budaya. Ini Ritual Seni Budaya. Jadi ini video terbaru saya. Ini Mawar Merah Lormis Pamlek bikin cewek histeris. Ini video live streaming ini. Durasinya 16 menit. Ini dari live streaming. Jadi ini terus ini 3 video ini, 1 2 3 video, 3 video terakhir saya ini saya ambil dari video live. Saya ambil dari video live ini. Ini yang saya download, terus saya edit ulang, terus saya upload dari video biasa. Saya upload di video biasa ini. Dan aman. Tetap ada iklannya, tetap termonetisasi. Kan seperti itu. Like 11 Smackdown. Oke, siap Bang, makasih untuk ilmunya. Sama-sama Bang Aprisal Channel. Terima kasih teman-teman semua. Tetap stay dan tetap support aktivitas-aktivitas saya. Berhubung ini durasinya sudah lumayan ya, sudah lumayan lama, sudah 1 jam lebih. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu live streaming saya pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Raden Pemburu like ke-7. Terima kasih teman-temanku semua sudah meluangkan waktunya. Terima kasih semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur kita. Semoga kita semua bisa terus saling support. Oke Bang, makasih ilmunya. Sama-sama abangku. Jadi kita ini sama-sama berbagi. Saya sama-sama berbagi. Jadi saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya tahu, sebatas itu. Belum tentu apa yang teman-teman ketahui saya tahu. Makanya mungkin suatu saat nanti saya lagi yang balik bertanya. Karena kita semua punya kapasitas berpikir yang berbeda. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, apa yang saya tahu belum tentu teman tahu. Begitupun sebaliknya, apa yang teman-teman tahu belum tentu saya tahu. Jadi intinya di sini kita saling berbagi. Sangat bermanfaat buat aku. Aku juga bermanfaat buat Bang Raden. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di lain waktu dan di lain kesempatan kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Untuk saat ini sekian dulu karena sudah terlalu lama. Saya juga mau aktif kembali di ojol.
Ya, salam sehat, salam sukses selalu, salam kompak selalu, salam satu hobi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.